Presiden Prabowo Subianto ingin melanjutkan proyek Wush dari Jakarta hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur. Pernyataan Prabowo disampaikan usai Prabowo menghadiri peresmian revitalisasi stasiun Tanah Abang baru Senin siang. Dalam sambutannya, Prabowo bilang masalah kereta cepat Jakarta-Bandung Wush adalah tanggung jawab pemerintah. Ia menekankan semua transportasi publik termasuk Wush jangan dihitung untung dan rugi saja, tapi ada manfaat bagi rakyat. Prabowo juga menyampaikan keinginannya agar kereta cepat Wush tak hanya sampai Surabaya tapi tersambung sampai Banyuwangi. Kalau utang Wush ditanyakan nggak Pak? Utang Wush minta pendapat. Insya Allah sampai Surabaya. Enggak, saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL ya Pak ya? Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Pak. Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek Wush dari Jakarta hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kita bahas lebih dalam terkait hal ini bersama anggota Komisi 6 DPR, Fernando Ganinduto, dan Direktur Ekonomi Selyos, Nailul Huda. Selamat malam, Pak Fernando juga Mas Huda. Malam, Mbak Friska. Masih ngomongin Wush kita. Kalau Pak Prabowo bilang akan ambil tanggung jawab, Mas Huda bacanya seperti apa? Tanggung jawab seperti apa yang bisa diambil alih dalam kondisi seperti ini? Ya, sudah pasti kalau yang namanya proyek nasional, yang dia multi years kan, baik itu dari sisi pembangunan maupun pendanaan, maka yang bertanggung jawab adalah presidennya. Itu sudah pasti. Tidak perlu Prabowo sampaikan saya akan bertanggung jawab, itu sudah pasti harus tanggung jawab. Karena kan sebagai pimpinan negara kan ya sudah sewajarnya dan sudah ya bisa dibilang ya memang harus tanggung jawab Pak Prabowo. Nextnya uangnya siapa yang dipakai buat utang Wush? Ini kan B2B skemanya. Nah makanya ini yang masih mengambang dari pernyataannya Pak Prabowo yang bilang akan tanggung jawab dan uang 1,2 T itu tidak masalah. Nah apakah ini dengan skema APBN atau dengan Danantara? Ini yang masih belum terjawab. Nah kalau kita sampaikan, berkali-kali juga disampaikan bahwa seharusnya ini skemanya B2B, Danantara bisa menghandle ini, dan Danantara kan juga undernya Pak Presiden. Terus ya artinya ya tanggung jawab Presiden juga untuk bisa meminta Danantara untuk membayar itu, bukan dari dana APBN. Karena skemanya ini B2B. Is it possible? Mungkinkah dari Danantara? Sangat mungkin, kenapa nggak mungkin? Danantara itu kan memiliki dividen yang sangat besar. Dan Danantara bukan hanya memiliki dividen aja, mereka punya corporate action sebagai holdingnya dari KAI, PTPN dan seluruh konsorsium ini kan, mereka punya kapasitas untuk melakukan ini. Dan menurut saya Mbak Friska, ini KCC ini hal kecil untuk Danantara. Jadi menurut saya nggak usah khawatir. Hari ini statement saya di 2 minggu terakhir ini termasuk di Kompas TV juga, itu terjawab hari ini bahwa Pak Presiden jelas menyatakan bahwa rakyat Indonesia tak perlu khawatir, karena setiap kali saya jadi narasumber juga saya menyatakan hal yang sama, bahwa rakyat Indonesia tidak perlu khawatir karena ini akan selesai dalam waktu dekat. Gitu. Apakah mungkin dalam artian begini, karena kan sekarang juga ada yang diinginkan Pak Prabowo tidak hanya sampai Surabaya, juga sampai Banyuwangi. Kuat nggak secara fiskal kita? Harus pasti kuat. Karena kuat. Dengan banyaknya proyek-proyek andalan Pak Prabowo masih bisa. Statement Pak Prabowo hari ini merupakan sebuah statement patriot yang sangat hebat sekali menurut saya. Dia sangat bertanggung jawab. Dia bilang ini dia udah tahu permasalahannya, dia akan handle semua. Itu saya rasa sebuah statement yang sangat berani sekali dan hebat sekali menurut saya. Jadi kita patut apresiasi. Bahwa kemudian proyek ini akan lanjut ke Surabaya dan Banyuwangi, itu menurut saya harus, karena ini kan proyek moda transportasi, bukan untuk hiburan ini, bukan hanya hiburan dari Jakarta Bandung aja, ini kan moda transportasi Mbak Friska. Ini artinya proyek ini harus terus berjalan sampai Surabaya sehingga masyarakat Indonesia itu bisa menggunakan ini sebagai moda transportasi, bukan sebuah hanya hiburan kereta cepat aja gitu. Ya. Untuk public service obligation ini kita setuju memang ada kemanfaatan untuk transportasi publik, tapi kan pada praktiknya tadi untuk membayar utangnya bagaimana? Kalaupun Danantara, apakah ia mau dari Danantara skemanya? Ada banyak tadi proyek yang saat ini sedang jadi prioritasnya Pak Prabowo. Ada banyak program yang jadi prioritasnya Pak Prabowo. Ya, yang pasti adalah sebenarnya ini kan jadi masalah ketika PT KAI itu ngobrol sama DPR. Gitu kan. Ngobrol sama DPR. Bom waktu itu yang disampaikan. Bom waktu dan sebagainya. Nah, terus kemudian ini disambut oleh publik bahwa ini hutangnya seperti apa nanti. Bagaimana
PT KAI ini akan bisa menghandle, ya kan? Itu kan pertanyaan sebenarnya. Ya. Nah, makanya memang yang bisa dilakukan adalah hal satunya adalah untuk memecah KCIC sendiri, itu bukan di bawah PT KAI, tapi sebagai BUMN sendiri yang memang dia berkongsi dengan pihak China. Itu masih bisa dilakukan dengan menyelamatkan keuangan dari PT KAI. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan mereka mau ingin membangun ke Banyuwangi dan sebagainya, kita harus ingat bahwa ini bukan public service obligation yang memang harus ada peran pemerintah cukup dalam. Yang namanya PSO itu adalah ketika layanan publik itu tidak bisa dijangkau oleh masyarakat secara luas. Nah, sedangkan ini kan penggunanya kan ya masih, kalau bisa kita bilang ya, dengan tataran substitusi produk yang ada, ini penggunanya masuk ke kelas menengah ke atas. Jadi masih ada banyak substitusi kendaraan transportasi umum selain ini. Misalkan kereta yang biasa itu juga mungkin masa bus disubsidi dengan katakan PSO gitu kan, tapi kereta yang ke Bandung yang reguler itu tidak. Terus kemudian bagaimana ketika kita bicara terkait dengan ya swastanya seperti apa? Karena di sini masih ada. Makanya salah satu yang saya cukup kaget adalah Pak Prabowo bilang ini adalah PSO. Padahal secara definisi di undang-undang dan sebagainya bukan sebagai PSO. Nah, ini yang kita perdebatkan sebenarnya bahwa ini bukan PSO. Ini ya murni ketika kita bicara terkait dengan pelayanan dari BUMN yang memang tugasnya bisa mengambil untung dari situ. Oke, jadi secara definisi pun sudah berbeda menurut Mas Huda ya, antara apa itu WUSH yang disebut PSO, padahal kata Mas Huda ya bukan PSO sebenarnya. Pak Fernando. Ya, jadi menurut saya gini, kita mesti berangkatnya dari apakah gunanya bus ini. Kan bus ini kan kereta cepat yang kita banggakan juga. Jadi seluruh warga Indonesia hari ini bangga sekali dengan kereta cepat. Saya di Instagram saya di mana-mana tuh selalu mereka bangga saya dan minta untuk saya untuk mempertahankan bus ini, bahkan melanjutkan sampai Surabaya. Itu kan sebuah manfaat. Buat manfaat yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini BUMN untuk masyarakat luas gitu. Jadi menurut saya ini suatu benefit bahwa kemudian tuh harganya mahal dan seterusnya, ya tentunya kan kita ada kereta yang biasa, kita ada moda transportasi yang lain gitu yang pemerintah menyediakan variasi untuk transportasi ini dari berbagai harga gitu. Jadi menurut saya ini harus terus dilanjutkan. Jadi ini kan bermanfaat besar untuk masyarakat Indonesia dan tentunya Pak Prabowo kan selalu memberikan ini kan terbaik untuk masyarakat gitu. Jadi kita banyak yang juga terbantu dengan WUSH, dengan waktu tempuhnya jauh lebih pendek, lebih efektif. Tapi pertanyaannya kan, mampukah kita sudah sampai ke sana? Dan kalaupun ingin diperpanjang, apa skema yang sebaiknya agar tidak semakin membebani utang negara yang saat ini pun sudah direstrukturisasi dari 40 ke 60 tahun. So apa solusinya? Kita bahas saja dari Sapa Indonesia Malam. Presiden Prabowo akan melanjutkan proyek WUSH dari Jakarta hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kita masih membahasnya lebih dalam terkait hal ini bersama anggota Komisi 6 DPR Fernando Ganinduto dan Direktur Ekonomi Selyos Nailul Huda. Membahas yang tadi, kalau dilanjutkan oke ada asas kemanfaatannya, tapi kita sudah mampu atau belum Mas Huda? Jadi apa yang harus hati-hati betul kalau memang melanjutkan ini dan bagaimana selesaiin utang yang kemarin itu? Ya, yang pertama adalah pasti harus menyelesaikan masalah yang terkait dengan Jakarta-Bandung terlebih dahulu. Harus clear bahwa 1,2 T itu diambil dari mana dananya. Per tahun ya? Per tahun ya. Per tahun itu diambil dari mana. Sehingga nanti untuk yang proyek berikutnya, kita pasti akan betul mendukung ketika ada pembangunan transportasi massal yang memang baik bagi banyak orang transportasi dan sebagainya. Nah, tapi masalahnya adalah pembangunannya ini yang jadi masalah. Ketika ini menimbulkan kerugian-kerugian yang memang ditanggung oleh BUMN. Nah, ketika kan harusnya kan kalau kita bicara proyek kan harusnya nggak sampai rugi lah gitu kan. Kita kalau bisa untung gitu bahkan kan. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya ketika pun dikatakan ini masih merugi dan sebagainya, ini harus dihitung ulang, kalkulasi ulang itu yang penting Mbak. Karena gini, karena perkiraan awal dari PT KCIC itu adalah 30.000 penumpang per hari. Sekarang itu cuma 16.000 maksimal. 16.000 gitu. Sepertiga itu pun maksimal. Maksimal gitu kan, bahkan ada yang lebih turun lagi dan sebagainya. Bahkan di Senin yang harusnya ya peak hour itu nggak tembus juga gitu. Nah, artinya ini perlu kalkulasi ulang apakah memang pangsa pasarnya ada.
Nah, kadang kalau kita lihat pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama di zamannya Pak Jokowi ya, itu tidak mempertimbangkan pasarnya. Kita lihat salah satunya apa coba? Yang paling ketara adalah Bandara Kertajati. Pangsa pasar seperti apa? Tiba-tiba ada bandara di situ, tidak memikirkan pangsa pasar, yang akhirnya sekarang sepi. Nah, ini sama seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat ketika mau membangun sebuah proyek itu harus dilihat pangsa pasarnya seperti apa. Jangan sampai pangsa pasar yang nggak ada rendah, tapi kita paksakan dengan biaya yang tinggi. Nah, makanya ini jadi ya tadi boncos-boncos terus yang pada akhirnya kita membayar hutang yang tinggi, dan lagi-lagi siapa yang membayar itu juga belum jelas. Rekalkulasi ini seperti apa sih kalau dari DPR mendorongnya agar siapa yang bayar utangnya pun juga ini masalah servis untuk publik, tapi juga harus dihitung dong, jangan sampai rugi terus tiap hari. Saya sepakat dengan Mas Huda bahwa ini harus dihitung ulang. Tapi Mas Huda mesti tahu juga di dalam bisnis itu agak jarang kalau bisnis langsung di tahun pertama, tahun kedua langsung untung signifikan, itu agak jarang. Apalagi kita bicara moda transportasi seperti ini. Mbak Friska bisa cek di seluruh dunia namanya bisnis moda transportasi ini nggak ada yang untung signifikan. Itu untungnya tipis-tipis saja gitu. Itu namanya moda transportasi. Itu yang pertama. Yang kedua masalah pendapatan, masalah sales. Mas Huda juga mesti tahu juga kita punya TOD yang bisa kita menghasilkan uang di luar tiket. Itu belum maksimal Mbak Friska hari ini. Karena kita bicara baru 2 tahun. Itu kan membangun TOD itu nggak hanya 2 tahun, itu panjang itu perjalanannya. Jadi dengan TOD yang kita bisa bangun dan kita menghasilkan uang di luar tiket itu bisa menghasilkan uang juga Mas Huda. Jadi kita perlu waktu untuk sampai sana. Lalu masalah yang tadi Mbak Friska juga sempat nanya, sanggup nggak kita bikin sampai Surabaya? Saya rasa gini Mbak Friska, hari ini orang yang paling paham uang keuangan Indonesia itu adalah Pak Prabowo Subianto namanya, Pak Presiden kita gitu. Jadi kalau hari ini dia udah menyatakan bahwa kita sanggup, kita punya uang banyak, apalagi yang kita mesti curigai, apa kita khawatirkan gitu. Itu pas Pak Prabowo udah ngomong seperti itu, ya beliau lebih tahu, paham keuangan negara kita. Jadi nggak usah khawatir masyarakat Indonesia. Jadi kalau beliau menyatakan sampai Banyuwangi, pasti sampai Banyuwangi saya pastikan. Gitu. Apakah oke gas aja langsung sampai Banyuwangi? Nggak usah khawatir ada kekhawatiran di publik gitu kalau kita yang pertama adalah kita sudah banyak contoh lah sebenarnya pembangunan transportasi di Indonesia itu bisa kita bilang tidak dengan bisa kita bilang nampaknya tidak prudent. Contohnya LRT Palembang. Satu tuh dari Palembang, kereta bandara Jakarta itu sepi juga kan, berapa tahun itu, lama banget kan. Nah itu bentuk kerugian. Nah yang dari Palembang juga akhirnya siapa yang tanggung jawab dan sebagainya, itu lembar-lembaran juga, itu baru satu. Nah yang lembahnya banyak, sama aja seperti kereta api cepat ini gitu kan. Nah yang kedua adalah terkait dengan tadi ya, apakah sampai Banyuwangi dan sebagainya. Nah saya menarik tadi Pak Prabowo juga ditanyain sama wartawan bahwa Pak kalau kereta api di luar Jawa seperti apa? Jawabannya kurang tegas bahwa dengan jokes mengambil topinya Pak Menhub ya kan, terus dia seolah-olah kuat nggak nih? Nah pada akhirnya kita menduga bahwa memang yang dikejar adalah ya kereta cepat ini. Tapi kalau sebagian bilang bahwa termasuk Pak Jonan ketika awal WUS itu sampaikan bahwa yang perlu kita bangun dulu adalah kereta api di luar Pulau Jawa. Nah, ini juga perlu yang dana yang cukup besar. Makanya tadi kalau misalkan PT KAI dicabut aja, dia tidak diberikan beban KCIC itu didirikan sendiri gitu kan. Nah, ini bisa untuk KAI itu bisa lebih luas lagi untuk mengembangkan kereta-kereta api yang ada di luar Pulau Jawa gitu kan. Karena ini sangat urgent juga, dibutuhkan juga gitu kan. Kita Sulawesi masih belum juga kan, belum ada juga gitu. Sulawesi misalnya begitu. Iya Sulawesi. Tapi kita harusnya punya dananya untuk itu prioritasnya. Ya, kalau saya prioritas untuk membangun yang tertinggal terlebih dahulu lah gitu kan. Yang belum ada dulu. Yang belum ada gitu kan. Sulawesi meskipun ya kalau kita bilang juga harus dihitung juga soal pangsa pasarnya seperti apa, marketnya seperti apa gitu kan. Tapi kalau itu ya bisa dibilang ya kalau nggak tinggi-tinggi amat harganya mungkin bisa naik gitu kan. Nah inilah yang sebenarnya kebijakan publik itu kan terkait dengan prioritas. Prioritas mana yang akan didahulukan sama Pak Presiden itu yang jadi. Kenapa kita bicara prioritas ini Pak Fernando? Agar kita itu menyelesaikan masalah bukan dengan masalah yang baru lagi. Termasuk untuk yang Banyuwangi. Apa kalaupun apa yang DPR harus dorong agar tidak ada masalah baru sementara utang kemarin juga masih harus dipikirkan? Tentu yang kami dorong, kami akan mengawasi secara intens mengenai ini gitu. Kan ini kan cost overrun yang kita hadapi di WUS ini kan
sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali untuk kita gitu. Jadi kita pastikan nanti pada saat kereta cepat ini diperpanjang sampai Jawa Tengah maupun Jawa Timur maupun sampai Banyuwangi, itu kita pastikan bahwa tidak ada cost of run seperti ini atau ada korupsi atau apa, saya nggak tahu yang menyebabkan harga ini menjadi besar gitu. Itu akan kita awasi gitu. Saya pastikan kami di Komisi 6 pasti akan mengawasi ini semua gitu. Saya pastikan bahwa BUMN ini harus bekerja dengan baik supaya bisa memberikan terbaik kepada masyarakat dari moda transportasi ini gitu. Terutama agar jangan yes sir di Ya, awal, lalu berikutnya masalah di kemudian hari. Apa sih Mas Huda, kalaupun ini mau dilanjutkan, yang harus dievaluasi di awal, ya nggak usah cepet-cepet, tapi Ya. matang dulu di awal gitu. Ya, yang paling awal adalah sebenarnya visibility study-nya. Itu harus prudent. Bahwa ketika ini dikatakan pangsa pasar sekian, ya harus sekian gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat sebenarnya untuk terkait dengan skema pembiayaan itu juga harus fair gitu kan, harus terbuka. Nah, kadang yang kita heran adalah selama ini masih sedikit dokumen-dokumen terkait dengan perjanjian antara KCIC ini ya, dan antara pemerintah kita dengan pemerintah China ataupun bisnisnya Cina dengan PT KAI konsorsium itu tidak terbuka. Dan sekarang tuh nggak ada dokumen-dokumen yang memang ini harusnya ada pasal-pasal apa ketika terjadi force majeure dan sebagainya, ketika ada hutang bagaimana cara penyelesaiannya, tidak ada. Itu makanya memang yang harus kita dorong adalah transparansinya. Ya. Nah, kita titipkan juga ke Mas Nando sebenarnya bahwa transparansi ini harus dibuka ke publik gitu kan. Nah, ketika beliau nanti akan kunjungan ke lapangan dan sebagainya, itu kita harapkan memang ada dokumen-dokumen yang bisa kita pelajari, yang publik kita bisa baca sehingga semuanya clear, tidak ada yang tertutupi, dan kita ya mendorong bahwa ya ini harus diselesaikan secara B2B tetap. Kalau Ketua DPR menyambung yang tadi, Bu Puan sudah bilang bahwa akan segera dievaluasi untuk WUSH ini. Kapan dan bagaimana? Kami sebelum reses kemarin, kami kan baru paripurna hari ini, baru masuk hari ini ya. Jadi kita sebelum reses kemarin itu, Komisi 6 sudah menjadwalkan kunjungan kerja ke KCIC di hari Jumat besok. Jadi 4 besok ini ke sana ya? Iya, di tanggal 7 besok ini. Termasuk saya juga akan ke sana gitu. Jadi kami akan benar-benar kami akan ketemu kepada KCIC, KAI dan seluruh yang terkait dengan kereta bus ini. Kami akan menanyakan, Mas Huda, ntar dan jangan khawatir, saya akan tanyakan semua itu. Saya akan apalagi Pak Bobi kan baru ketemu Pak Presiden kemarin ini. Kami pengen tahu juga apa yang disampaikan Pak Presiden itu akan kami tanya juga gitu, supaya gimana caranya kereta bus ini terus jalan, nggak ada masalah lagi gitu. Karena Pak Presiden kan hari ini udah bilang ini nggak ada masalah, kita akan selesaikan semua. Nah, dengan cara apa? Nah, ntar kita akan tanyakan hari Jumat besok. How-nya bagaimana nanti kita tunggu jawabannya hari Jumat, akan jadi headline kayaknya ya kunjungan DPR ini ke sana. Terima kasih Pak Fernando Ganinduta, terima kasih juga Mas Nailul Huda sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.